Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat saya di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dimanapun saja Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di dalam negeri Indonesia maupun yang berada di luar negeri Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Bagi Anda yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semoga puasanya sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya kita mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup semua aib-aib kita. Jumpa lagi dengan saya di channel Johan Chandra Dinata. Tak lupa untuk terus saya mohon dukungan, di support channel saya, diklik tombol subscribe, di like, di share video-video saya ini kepada semua teman-teman Anda. Masih seputar VCS, video call seks, yaitu pemerasan dengan modus penipuan VCS, video call seks. Ada banyak subscriber saya yang memberikan komentar atau langsung chat ke handphone saya. Sebenarnya kecurigaan si subscriber saya ini itu sudah terbukti. Dan saya pun juga sudah pernah membaca berita tersebut. Apa sih itu? Jadi informasinya begini. Banyak pelaku VCS ini adalah ternyata orang-orang yang sedang mendekam dalam penjara, atau bisa kita katakan mereka adalah narapidana. Dan sudah banyak beberapa informasi di media online, seperti yang di Lampung kemarin itu, di Lapas Lampung Tengah, Gunung Sugih, kalau salah, itu berhasil memperdaya seorang wanita di, saya lupa daerah Sumatera juga, Medan apa ya. Nah, itu ternyata pelakunya adalah narapidana di lapas. Nah ya, kemudian ada juga subscriber saya ini pernah menjadi korban. Pelaku ini mengaku polisi, tapi kesehari-hariannya si korban ini mendengar di lokasi itu ada seperti suara pemberitahuan melalui TOA. Pemberitahuan, sering sekali ada pemberitahuan melalui TOA terdengar itu saat mereka sedang teleponan ya. Nah ini tanda-tanda bahwa suatu tempat biasanya ada TOA itu, yang pemberitahuan untuk olahraga, makan, segala macam, itu sebenarnya ada di lapas. Ada di lapas. Nah ini salah satu bukti lagi, kemungkinan memang si korban ini berada di dalam lapas gitu. Kemudian yang ketiga, memang banyak sekali yang melaporkan atau menyampaikan kepada saya bahwa pelaku-pelaku ini berasal dari, kebanyakan mereka ini adalah narapidana gitu. Ya, di dalam penjara ya mereka melakukan ini VCS, melakukan pemerasan ya. Ini nah yang jadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan dari semua orang itu ya, kok bisa, kenapa kok bisa seorang narapidana mengendalikan IT di balik jeruji besi? Makanya temanya ini saya katakan, tema kita pada hari ini adalah napi kendalikan IT di balik jeruji besi. Nah, itu judulnya. Tentunya, kenapa ini bisa terjadi? Tidak terlepas dari kerjasama antara sipir. Ini mohon maaf, kerjasama antara sipir. Karena memang yang di kejadian di media online itu waktu itu yang di Lampung itu kerjasama dengan sipir. Gitu loh. Jadi bagaimana konsep pekerjaan mereka ini? Bagaimana bentuk kerjasamanya antara napi dengan sipirnya ini? Jadi si napi ini diloloskan, diperbolehkan menggunakan handphone
untuk melakukan aksi mencari korban. Nah, satu hal lagi, hanya narapidana yang punya waktu luang, dia nggak kerja, dia hanya ada di dalam penjara, dikasih makan gratis, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak bekerja, maka dia punya waktu 24 jam, itu bisa. Waktunya tersiapkan untuk melakukan kejahatan. Waktunya sangat luas. Nah, satu hal juga, para korban juga sering cerita sama saya, kok ini tiap malam nih pacarnya ini, katanya ya, pacarnya yang ngaku-ngaku polisi itu, yang di PCS itu ya, itu setiap menit, setiap waktu kok bisa, maunya dihubungin, maunya video call, komunikasi terus, apa nggak kerja nih polisi gitu. Mana ada kalau polisi yang waktunya seluas itu. Polisi itu nggak ada waktu luang untuk bagi polisi. Waktu dia hanya untuk negara. Nah, ini kalau narapidana mungkin, sangat mungkin waktu dia 24 jam dia tidak ngapa-ngapain. Nah, itu ya. Nah, jadi sipir meloloskan si pelaku memiliki handphone, sampai-sampai kebutuhan kuota, pulsa dan segala macam itu disiapkan oleh sipir untuk memenuhi fasilitas si pelaku, dan pelaku melakukan aksi. Napi ini melakukan aksi mencari wanita-wanita di Facebook ya, di media sosial, di Messenger, mengaku sebagai polisi, sebagai TNI, sebagai pelaut, sebagai dokter, sebagai pilot, sebagai pekerja di laut lepas, pokoknya yang gerot-gerot. Foto-fotonya pakai itu foto-foto orang ambil di internet. Padahal yang memainkan IT ini adalah si narapidana yang saat ini sedang berada di dalam jeruji besi. Nah, jadi ya saya sampaikan lagi, ketika si pelaku sudah mendapatkan korban, maka aksi adegan PCS terekam, kemudian aksi berikutnya adalah pemerasan. Pemerasan itu tentunya berhubungan juga dengan buku rekening bank. Jadi si pelaku yang napi ini, setelah si korban itu sudah berhasil ditangkap, sudah kena rayuan, sudah kena jebakan ya, kemudian aksi berikutnya adalah pemerasan, dan tentunya pelaku menyiapkan buku rekening. Dari mana? Nah, disinilah peran sipir tadi. Peran sipir tadi menyiapkan buku rekening. Oknum ya, maaf, oknum sipir ya. Oknum sipir ini yang menyiapkan buku rekening untuk si pelaku ya, dan oknum ini juga yang akan mengambil uang ke ATM. Mungkin mereka berbagi ya, itu. Nah, makanya mereka luas banget gitu ya, luas banget waktunya, gerakannya luas banget, karena mereka sendiri melanggar hukum yang melindungi oknum-oknum yang taat dengan hukum, dengan aturan gitu loh. Nah, dan ini masih banyak terjadi. Pelaku PCS itu adalah narapidana yang ada dalam penjara ya, mereka mengendalikan IT di balik jeruji besi. Ini para napi ya. Jadi buat ibu-ibu, emak-emak, para wanita yang bermedia sosial, hati-hati kalau ada yang mengajak berteman ya. Hati-hati kalau ada yang mengajak berteman di media sosial. Kalau itu bukan polisi, bukan pilot, bukan dokter, itu profilnya aja dia ngambil di tempat di internet gitu. Aslinya yaitu mungkin sebagian besar adalah narapidana sedang meringkuk dalam penjara. Itu. Jadi hati-hati, permasalahan hidup Anda kami tidak tahu. Saya tidak tahu masalah apa Anda di rumah. Yang jelas, segelisah apapun, setidak nyaman apapun kehidupan rumah tangga Anda, jangan Anda gelap mata sehingga mau menerima pertemanan dari media sosial. Ya, hati-hati, tidak begitu menyalahkan Anda, karena memang Anda berada di situasi yang kurang tepat. Anda berada di situasi yang tidak enak, Anda berada di situasi yang tidak nyaman, tiba-tiba masuk seseorang ya, dan dia masuk dalam waktu yang tepat menurut Anda gitu, waktu yang tepat gitu loh ya. Tapi
tepat atau tidak tepat, tolong jangan Anda terima pertemanan di media sosial. Ya, kalaupun ingin berteman, berkenalan, lebih baik face to face, langsung datang. Alamatnya ini, saya di sini. Silahkan kalau bertemu, hati-hati. Jangan mau berlama-lama di media sosial, apalagi sampai melakukan PCS seruet, apa ya, segalau-galaunya rumah tangga Anda. Apalagi rumah tangganya harmonis ya, untuk apa? Rugi sekali kalau ada yang menggoda keluarga harmonis, tapi ada yang menggoda, kita tergoda. Saya rasa itu jauh-jauh dari kita. Yang penting itulah adalah amankan dulu situasi lingkungan rumah tangga Anda, buatlah senyaman-nyamannya. Dan para suami juga, nyamankan rumah tangga, nyamankan keluarga Anda, nyamankan istri Anda, supaya kalau ada dari luar yang akan terus menyerang, mengganggu, itu bisa gagal, nggak berhasil itu. Ya, tidak berhasil untuk mengganggu rumah tangga kita. Itu saja. Jadi peran dari oknum sipir tadi membantu si narapidana, mereka mengendalikan IT di balik jeruji besi. Sedih kan? Sedih sekali kalau kita umpamanya ibu-ibu jadi korban nih. Udah ngebayangin seorang polisi ganteng gitu ya, ternyata itu hanya palsu, ternyata pelakunya adalah oknum, adalah narapidana yang dalam jeruji besi. Bisa kebayang nggak gitu ya, dari profil Polri yang gagah tampan, ternyata pelakunya itu sebenarnya adalah narapidana yang sedang meringkuk dalam penjara, kurus kering, tidak makan, kurang makan, tersiksa ya. Ya, itu sangat kecewa. Makanya hati-hati. Itu saja, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Kalau tidak bermanfaat, nggak usah ditonton videonya, dibuang jauh-jauh ya. Kalau bermanfaat, mari disambung kepada yang lain, disebarkan kepada semua teman-teman Anda, agar manfaat dari video saya ini bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Jangan Anda saja yang menerima manfaatnya, dibagikan gitu. Tapi kalau video ini menurut Anda merugikan Anda, nggak usah ditonton, nggak usah dibagikan, buang, hapus itu ya. Ini mohon maaf kepada warga saudara-saudara saya yang bekerja di lapas dan para sipir, tolong hati-hati karena saat ini banyak oknum sipir yang bekerja sama dengan narapidana melakukan pemerasan PCS. Hati-hati, lebih baik Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, karena percayalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, salam cerdas dari channel Johan Chandra Dinata. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.